Karena namanya kafein dan nikotin tuh netral. Jadi rokok Bapak tuh netral. Kalau Bapak sudah minum. Coba Kalau Bapak minum sudah lagi. minum kopi, terus Coba, merokok netral. Minum lagi. Minum lagi. Nah, Bapak rasakan rokoknya. Itu sudah hilang, Pak. Rasanya hilang. Tuh benar, Pak, hilang. Selamat datang di Jarak Podcast. Pagi hari ini, pagi-pagi sekali, perjalananku Sukabumi berhenti di tempat apa namanya? Pondok Bambu. Pondok Bambu, ya, dengan Pak Sam ya. Ya. Sebelum saya cerita menanyakan tentang kopi yang hebat, kopi terbaik katanya. Mari saya sapa dulu saudara-saudara saya ke seluruh Indonesia. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, Namaste. Mudah-mudahan pagi hari ini saya bisa menikmati kopi yang enak katanya. Pak Sam, Ya. apa kabar? Gimana sih cerita kopi ini seperti apa? Begini. Nah, Jadi karena kopi, setiap biji kopi harus mengandung kafein. harus mengandung kafein. Pasti mengandung kafein. Oke. Terus. Mas, Bapak mesti jangan diminum. Bapak rokok dulu, Pak. Oh, rokok dulu. Nah, udah. Enggak, rokok dulu. Rokok Bapak tuh beda, Pak, hilang. Rasanya hilang, Pak. Rasanya hilang, Kak? Hilang. Kalau rokok dulu? Setelah minum kopi, Pak. Setelah minum kopi, gini. Karena namanya kafein dan nikotin tuh netral. Jadi rokok Bapak tuh netral. Kalau Bapak sudah minum. Coba Kalau Bapak minum sudah lagi. minum kopi, terus Coba, merokok netral. Minum lagi. Minum lagi. Nah, Bapak rasakan rokoknya. Itu sudah hilang, Pak. Rasanya hilang. Tuh benar, Pak, hilang. Oh, begitu ya? Ya. Ini banyak sekali Pak Sam ini anunya, apa namanya, rahasia-rahasia kopi ini. Bukan. Oh, gimana ceritanya? Kalau kopi di Indonesia, masalahnya kafeinnya tuh belum terlalu jadi karena apa? Kopinya yang dijual di Indonesia tidak matang. Ini kopi apa Pak Sam? Kopi dari Ethiopia. Dari Ethiopia. Ya, ini adalah kopi yang sudah benar-benar matang. Jadi kafeinnya sudah jadi, makanya si Bapak tadi ngerokok. Rokok? Hilang rasanya. Hilang rasanya. Seharusnya kopi dulu. Bukan. Kalau kafein ketemu nikotin, rasanya hilang. Hilang. Jadi Bapak bisa merasakan hilang. Nah, kopi ini adalah manis sekali. Hah? Manis? Bukan. Kopi itu yang tadi dimakan yang grade A itu manis sekali. Manis. Jadi Bapak pernah makan durian? Oh iya. Kalau durian Bapak makan yang manis sekali itu jadi pahit, Pak. Yang manis jadi pahit. Pahit, rasanya pahit. Wah. Nah, jadi kita minum kopi ini adalah saking manisnya jadi pahit. Jadi pahit. Jadi minum pertama pahit. Bapak Tapi minum kedua seperti Bapak makan gula. Bapak kalau makan gula, mulut Bapak lama-lama asam. Asam, ya. Nah, jadi Bapak setelah minum kopi, pertama pahit, kedua pahitnya berkurang, ada sedikit asam. Baik, Pak. Begini pertanyaan saya ini, Ya. Bapak kenal kopi Ethiopia ini di mana? Di Ethiopia. Oh, Bapak ke sana? Sana. Oh, berarti di tempat Bapak, restoran Bapak ini Bapak import? Import, betul. Apa sih kelebihannya, Pak? Nah, sekarang Bapak coba dulu. Pertama, pahit, Pak. Pahit. Kedua, pahit, Pak. Kayak, Bapak harus tunggu sebentar, Pak. Pahit ini kayak kalau istri saya marah, ini ya, rasa seperti, kopi betul. pahit. Tapi saya sarankan Bapak itu namanya kopi seruput, Pak. Jadi Bapak seruput. Jangan tegak minumnya, harus tarik pakai air. Oh, gitu. Tarik. Kedua, Pak. Ulang. Kedua, nggak apa-apa. Ini sudah kedua. Bapak seruput, basahin lidah ke kiri ke kanan. Nah, yes. Kok beda rasanya? Ke kiri ke kanan, nah ada sedikit asam. Ya. Ketiga, Pak, pahitnya akan lebih hilang lagi. Nah, makanya kalau gimana ini kok bisa begitu? Karena tadi saya bilang, Pak, ini kopi ini baku, Pak. Dia kalau kopi kafeinnya sudah jadi, itu harus pertama pahit. Kedua, pahitnya berkurang, keluar sedikit asam, lama-lama tambah asam. Nah, jadi Bapak kalau udah melewati ketiga kali, minum kopi keempat enak. Keempat ini udah enak? Enak. Bin salabin. Keempat katanya Pak Sam. Tarik, Pak, ya, seruput. Ya. Tarik.
Oh iya. Itu setelah Ya. minum ketiga kali lewat, itu akan mendapatkan kenikmatan yang enak. Kenikmatannya enak. Ya, Pemirsa. setelah ketiga. Nah, orang di Indonesia pikir kopi yang asam, karena ini keempat udah asam, Pak. Iya. Orang kira kopi yang enak tuh yang asam. Dicarilah kopi asam. Kopi asam. Pertama minum sudah asam. Masalah, Pak. Nanti Iya, lambungnya nggak kuat, Pak. Lambung pemirsa, hati-hati juga minum kopi kalau nggak tahu caranya. Kayak Pak Sam ini sebenarnya mesti harus diajari generasi kita kaum milenial kalau mau minum kopi supaya minum kopi yang benar. Benar, Jangan betul. salah yang nanti lambung yang Ya, masalah. masalah. Pemirsa, ini kopi saya kira kopi-kopian, ternyata kopinya Kopi gila benar. banget ya. Pertama pahit, keduanya belum, terus keempat enak tenan. Pemirsa, Pak Sam ini kayaknya enak kita undang di Bali nanti ya. Pak Sam, bagaimana cerita-cerita ini di Bali ada peluang bisnis? Kayaknya sih kopi di mana-mana sekarang ada kopi. Saya kalau nggak minum kopi, Pak, pagi, siang, ya malam, tapi tanpa gula. Kata banyak orang itu kopi itu bagus dan membantu. Nah, tetapi saya nggak paham kopi yang Bapak maksud itu kopi. Jadi Ethiopia ciri ini. kopi. Enggak, kopi Indonesia enak, paling enak. Kopi Indonesia paling enak. Tapi Masalah, Bapak kenapa bilang ini? Bukan. Ini adalah kopi. Kopi. Jadi yang namanya enak sama grade beda. Ini grade kopi yang paling bagus. Jadi kopi di Indonesia itu di Indonesia itu adalah tanahnya subur, berkah. Jadi kopi yang hijau pun yang belum menjadi kopi enak. Tunggu sebentar. Kadang-kadang orang kan kopi ini tergantung si levelnya ditanam di berapa ribu kaki dari permukaan laut. Itu akan juga menghasilkan rasa-rasa beda-beda kan? Itu akan menghasilkan grade. Menghasilkan grade. Jadi kalau makin rendah, grade-nya makin rendah. Makin tinggi, grade-nya makin tinggi. Oh iya. Kalau di Bali itu ada kopi Kintamani, Pak Sam. Ya, Kintamani berarti paling tinggi di Bali. Ya, itu. Karena itu adalah dataran tinggi. Nah, betul. jadi itu akan menghasilkan rasa yang enak. Rasa yang enak. Cuman yang tadi saya dalam tanda kutip, kafeinnya harus jadi. Nah, jadi yang disayangkan yang di Indonesia belum matang sempurna sudah dipetik. Baik Pak Sam, terima kasih. Belum matang sempurna sudah Oke, tadi saya bercerita terkait dengan kopi-kopi. Baik, saya tidak menjelekkan salah satu produk kopi. Ya, ada kopi ya beraneka ragam. Ya, di Bali itu terkenal sekarang kopi luwak yang harganya pokoknya banyak dolar lah ya. Saya tidak bisa dan tidak paham lah. Nah, mungkin saya sudah jelaskan karena tidak boleh ini menyebut nama ya. Nah, menurut Pak Sam, bagaimana kita kan sudah ada asosiasi UMKM kopi dan lain-lainnya. Bagaimana Prinsip caranya? kopi, jadi satu harus ada 1, 2, 3 tadi. Nah, dari pahit ke asam. ya. Jadi tidak bisa flat. Nah, Makanya kalau Bapak search di Google, tes COVID bisa pakai kopi. tes COVID pakai kopi nih. Caranya bagaimana? Sekarang kalau Bapak terkena COVID tadi nggak bisa dari pahit ke asam, Pak. Oh, karena nggak rasa apa-apa. Saya pernah itu kena. Rata. Ya. Sekarang saya tes lagi Bapak kumur 2 kali sama teh. Kumur. 2 kali sama teh. Pemirsa, jauh-jauh kita bereksa ini ya. Kumur 2 kali sama teh. Sekali lagi, Pak. Sekali lagi. Oke. Coba Bapak minum lagi, pahit lagi, Pak. Tadi kan udah enak. Sekarang pahit lagi, Pak. Jadi kopi harus ini penetral ini ya. Penetral, jadi Bapak dari ulang lagi, pahit lagi. Sekarang sudah mulai enak lagi, Pak, enak lagi. Bapak karena sudah lewat. Nah, udah mulai enak, agak enak. Jadi kan? Nanti udah itu, jadi kopi itu ada kurvanya. Itulah nikmatnya ajaib. Kopi ajaib. Kopi Ethiopia. Semoga bisa dijual di Pulau Bali ya. Pondok Bambu
Restoran. Nah, jadi itu ciri-ciri pertama, Pak. Kopi itu ada 1, 2, 3, makanya Bapak bisa tes COVID. Setelah Bapak minum itu, Bapak akan pahit lagi, maka saya tahu Bapak nggak kena COVID, atau sudah kena COVID, sudah sembuh. Nah, Kalau belum sembuh, ini minum seperti minum kopi Indonesia, flat. flat, nggak ada rasa. Bukan, flat. Flat Jadi gitu rasanya kalau dia pahit, asam, pokoknya semua flat, tidak berubah. Oke, pemirsa, saya ini dapat ilmu baru terkait dengan kopi. Padahal saya ini minum kopi setiap hari, Pak Sam. Terima kasih Pak Sam. Bincang-bincangnya ini saya berada di perjalanan menuju kota Sukabumi dari Jakarta. Tentunya ini akan menjadi knowledge bagi saya, Pak Sam. Saya akan undang WA saya. Saya akan undang Pak Sam untuk di Bali, ya. Oke, kalau Nanti- ada waktu akan pergi. Bali beda. Bali beda. Beda, ya. Walaupun Bapak sudah pernah ke Bali, tapi ketemu saya nanti pasti beda. Beda ya. Ya, atmosfer teman-teman itu kan berbeda kan. Betul. Ada teman senyum, ada teman begini begitu. Nah, mudah-mudahan saya berteman sama Bapak bisa nanti bisnis kopi. Boleh. Saya ada tempat, Pak. Boleh. Ya, apa namanya? Di Bali ada jarak rafting, ada restorannya. Ayo sok, tema. Boleh. Kadir kata orang sini tema ya. Mudah-mudahan saya bisa mengembangkan kopi ini di Pulau Bali yang kita cintai, yang penggiat pariwisata khususnya. Kopi beraneka ragam ada di dunia, tapi kopi Ethiopia saya baru rasa hari ini. Oke. Demikianlah bincang-bincang saya sama Pak Sam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi penggemar kopi khususnya saya. Di lain kesempatan saya akan bawa kopi-kopi yang beraneka ragam dan Oke. saya minta ilmunya dari Pak Sam. Saya akhiri dengan Agung Brahmasanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Jarak Podcast dan minum kopi. Salam Pak. Terima kasih, Pak. Ya.